Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun berada pada malam hari ini, Jemaat Mesbah Doa, mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang menghampiri Tuhan malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita, biar Tuhan boleh menghampiri setiap kita malam hari ini. Bahkan Dia boleh mendekap kita dengan kasih-Nya yang indah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang menghadap tahta-Mu. Kami menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Mari sembah Tuhan malam ini. Naikkan pujian-Mu, ucapan syukur-Mu, mazmur-Mu. Sebab Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, membawa pujian sembah kami. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, di dalam hidupku. Semua
rancangan-Mu yang terbaik buat setiap kami. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kami datang bersyukur. Kau menuntun langkah kami, Kau memimpin langkah kami, Kau menaungi kami dengan kasih-Mu. Biar hadirat-Mu nyata, biar hadirat-Mu penuhi setiap kami yang rindu, yang rindu. Oh Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, sentuh setiap kami Tuhan, setiap hati kami. Biar hidup kami berarti. Jesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, ya Tuhan, menjadi yang baru, ya Tuhan Yesus. Bagai emas yang murni. Biar Engkau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati
setiap kami, menjadi yang hati kami yang terdalam ya Tuhan. bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, biar malam hari ini Kau menyentuh setiap kami ya Tuhan, setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Kau menjadikan kami baru ya Tuhan. Jesus, biar kasih-Mu mengalir malam hari ini, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus, biar hadirat-Mu ya Tuhan membalut setiap kami ya Tuhan malam hari ini. Mari nikmati Tuhan malam ini. Ya, nikmati kasih-Nya mengalir. Yes, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami bawa setiap penyembahan kami. Kami bawa setiap ucapan syukur kami. Ini setiap hati kami. Ini setiap keberadaan kami Tuhan malam hari ini. Biar setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu. Biar setiap apa yang kami bawa Tuhan, itu yang menyentuh hati Bapa. Oh, haleluya. Ini setiap hidup kami Tuhan. Kami mau katakan di hadapan Engkau, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Hidupku berharga. Amin Tuhan. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata
sebab hati kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan Engkau. Ini hati kami, ini hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami mau datang di hadapan Engkau dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang kami terima sepanjang waktu, sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang erat setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas setiap kami. Sebab itu hati kami percaya penuh Tuhan. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami mau berseru, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dengan segenap hati kami mau katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan Engkau alasanku selama ku hidup. Satu kali lagi bersama, mari dengan segenap hati katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasanku selama ku Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan masih beri kami kesempatan memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan dalam hidup ini kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan.
Bahkan biarlah kami boleh setia terus mencari Engkau, mengerti isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya. Shalom Bapak Ibu, kita malam ini berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Ya, sebelum kita mendengarkan dan melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu, saya mau bersaksi, nama saya Ruth Maria. Saya berumur 20 tahun dan saya seorang mahasiswi. Saya mau bersaksi, beberapa waktu yang lalu saya didiagnosis memiliki sirkulasi darah yang tidak lancar dan itu berpengaruh pada otak kecil saya. Sehingga saya sering kali mengalami pingsan dan juga kejang-kejang. Aduh ya. Dan satu kali saya pagi-pagi tiba-tiba merasa kepala saya pusing. Semua benda saat itu saya lihat menjadi dua dan bercabang-cabang. Telinga saya juga mulai berdengung dan saya menutup mata. Saya pasrah kalau hari ini saya pasti pingsan. Saya berpikir dalam hati. Tapi di balik ketidakyakinan saya masih menyebut nama Tuhan Yesus dengan berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan Ibu, ya saya saat itu sama sekali tidak pingsan. Bahkan saya tidak percaya kok saya tidak pingsan. Dan alhasil saya juga muntah pada waktu itu. Dan saya percaya saat itu bahwa muntahan itu adalah penyakit yang telah Tuhan keluarkan dan Tuhan sembuhkan. Sebenarnya bukan hanya ini, sudah banyak penyakit saya yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya sudah bebas minum obat selama 3 tahun ini. Ada yang bilang kalau ada kekuatan jahat atau kekuatan gaib yang bersemayam di dalam tubuh saya. Dan saya percaya Tuhan sudah mengusir semua kuasa jahat itu kalau itu memang kuasa jahat. Puji Tuhan ya, saya disembuhkan Tuhan. Sekian kesaksian saya, maaf kalau agak panjang. Saya yakin dan percaya kesaksian saya ini bisa menjadi harapan dan iman bagi jemaat Mesbah Doa yang sedang ada dalam pergumulan. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai ibu dan seluruh keluarga Immanuel. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu ya. Iya, jadilah sesuai dengan iman kita ya. Kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang dialami biasanya kalau sudah pusing lalu berkunang-kunang pasti pingsan. Namun saat itu tidak pingsan, justru muntah. Dan sejak saat itu ya tidak pingsan lagi. Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan sudah 3 tahun ini tidak minum obat. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh, Tuhan pembuat mujizat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kesaksiannya. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal 17, di mana di sana dikisahkan akhirnya Daud maju melawan Goliat dengan iman percayanya bahwa bukan karena alat perang, bukan karena pedang atau lembing atau tombak yang membuat dia bisa menang menghadapi raksasa yang besar, tetapi Daud percaya semua hanya karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Tidak peduli seberapa besar masalah kita, tidak peduli seberapa besar pergumulan kita, kalau Tuhan yang menyertai kita, maka Tuhan juga yang akan memberikan kita kemenangan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Daud memenangkan pertempuran, Goliat mati hanya dengan 1 tembakan batu katapel dari Daud. Ya, dan akhirnya Daud diundang oleh Saul ke istananya, tapi pada waktu itu Saul bertanya, siapakah dia ini? Anak siapa dia? Padahal Saul ya setiap kali dia diganggu oleh roh jahat, Daudlah yang bermain kecapi. Tapi dia tidak mengenali Daud, atau mungkin ya dia memang sedang dalam pengaruh udah linglung ya karena Saul diganggu roh jahat itu.
Tapi apapun itu kita lihat bahwa ya Tuhan itu adalah Tuhan yang menggenapi janjinya sehingga Daud bisa dipromosikan pada hari itu, padahal Daud pun tidak menyangka kalau itu adalah hari promosi bagi dia. Itulah Tuhan, ya Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dengan tangannya yang ajaib. Dia juga mampu memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan. Sekarang kita masuk 1 Samuel pasal 18 ya, judul perikopnya Daud dan Yonatan ya. Pada akhirnya kita tahu Daud dan Yonatan bersahabat ya. Yonatan adalah anaknya Saul. Ayat yang pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ya, puji Tuhan, ketika Daud dipromosi oleh Tuhan, saat itu juga Saul membawa Daud ke istananya, bahkan tidak diizinkan pulang. Waktu Tuhan mengangkat seseorang, maka Tuhan juga akan mempertemukan dia dengan orang-orang yang luar biasa. Tidak main-main, Daud menjadi sahabat anaknya Raja Saul, yaitu Yonatan. Ya, ketika Tuhan mengangkat hidup kita, maka kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan mengasihi kita. Saya bersyukur hari ini begitu banyak orang yang mengasihi saya, bahkan orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan. Ya, orang-orang yang dulu ya tidak mungkin berteman dengan saya, tapi hari ini Tuhanlah yang membawa mereka. Tuhan juga yang membawa saya untuk berjumpa dengan jemaat Mesbah Doa di mana saja. Saya melihat ya betapa luar biasanya Tuhan. Dan itulah Tuhan, waktu hidup kita diangkat oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan Dia pakai untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena itu ikutilah rencana Tuhan, taatlah, setialah, bahkan andalkanlah Tuhan dalam segala perkara supaya kita melihat banyak hal-hal ajaib. Dikatakan di sana Yonatan jiwanya terpaut dengan jiwa Daud. Ya, kenapa di sini dikatakan jiwa? Karena dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika Daud berjumpa dengan Yonatan, langsung mereka berdua sejiwa. Itu yang dinamakan sejiwa, karena banyak orang itu datang, saudara, dalam kehidupan kita belum tentu bisa sejiwa. Apa artinya sejiwa? Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, orang bisa datang kepada kita tetapi belum tentu dia itu sejiwa dengan kita, sepikiran, seperasaan, dan sekehendak dengan kita. Tapi dikatakan di sini Alkitab bilang Yonatan dan Daud itu menjadi satu jiwa. Mereka itu ya berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat yang kelima, bahkan bukan itu saja, Yonatan menanggalkan jubahnya yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Jubah bicara tentang kehormatan. Jubah bicara tentang identitas diri. Ya, dan bukan sembarangan anak raja ya memakai jubah, tetapi Yonatan menanggalkan jubahnya dan diberikannya kepada Daud. Ayat yang ke-8, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Kemanapun ya Daud diutus Saul untuk pergi berperang, dia selalu menang. Sampai pada akhirnya Saul mengangkat Daud menjadi kepala dari para prajuritnya. Ya. Dan ya kita lihat bahwa ketika Daud dan Yonatan bertemu, mereka bahkan menjadi sahabat karib. Ya, persahabatan mereka adalah persahabatan yang paling dalam dan paling erat yang dicatat di dalam Alkitab. Dan mereka mendasari persahabatan mereka pada komitmen kepada Tuhan dan bukan hanya komitmen satu terhadap lainnya.
dan mereka tidak mengizinkan apapun menghalangi mereka, ya, bahkan karir ataupun masalah keluarga sekalipun. Bahkan mereka semakin erat ketika persahabatan mereka itu diuji, ya, mereka tetap bersahabat sampai pada akhirnya. Jonatan adalah pangeran Israel, ya, belakangan menyadari bahwa Daudlah dan bukan dirinya lah yang akan menjadi raja berikutnya. Namun hal itu tidak mengurangi kasihnya kepada Daud. Jonatan lebih suka kehilangan tahta Israel daripada kehilangan sahabat, yaitu ya Daud. Itulah sahabat sejati yang dari Tuhan. Sehingga ya pada waktu itu ya Saul mengutus Daud kemanapun pergi untuk berperang dan dia selalu menang dan menang, ya, karena Tuhanlah yang menyertai Daud. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, lihat judul perikopnya di sana, Saul benci kepada Daud. Ya, mulailah ya pertikaian terjadi, mulailah iri hati itu datang. Berbeda dengan Yonatan yang sangat mengasihi Daud, tidak demikian dengan ayahnya Raja Saul. Ya, orang itu kalau iri hati itu sangat berbahaya, saudara. Orang yang iri hati tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Orang yang iri hati, memang Saul ini hatinya jahat dari dulu. Saul ini itu orangnya itu jahat. Orang tuh kalau jahat, ya dia tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Yang dilihat itu ya karena berdasarkan iri hati, ya dia merasa tidak aman dengan dirinya sendiri. Ya padahal ya kita tahu bersama Daudlah yang sudah menolong pasukan Israel dari tangan orang Filistin yaitu Goliat. Tapi lihat pada akhirnya ya apa yang dilakukan Saul ya ketika keberhasilan ada di pihak Daud, iri hati mulai timbul. Iri hati itu sangat berbahaya. Iri hati bisa menghancurkan hubungan. Iri hati bisa menghancurkan segalanya. Berbeda dengan anaknya Jonatan, ya, yang dia tahu bahwa Tuhan pada akhirnya mengangkat Daud, tapi dia tidak iri dan dia tidak punya niat untuk berbuat jahat kepada Daud. Ya, tidak begitu dengan Saul ayahnya. Hatinya itu jahat. Orang itu kalau hatinya jahat, Bapak Ibu hati-hati ya. Dia tidak akan pernah melihat kebaikan orang lain. Yang dia lihat hanya kejelekan. Coba cek hati kita. Kalau hati kita jahat, ya hati-hati. Maka kita tuh hanya akan melihat kejahatan. Ya apalagi kalau iri hati. Aduh, iri hati itu membutakan orang. Ya, walaupun 1000 kebaikan di depannya dia akan lupa. Ya, karena iri hati. Ya, hati-hati ini penyakit hati, virus yang sangat berbahaya. Ya, ini ada pada Saul. Ya dikatakan di sana tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya ayat 8, bangkitlah amarah Saul ya dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkan ya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Perhatikan ya, ketika perempuan akhirnya memuji-muji, orang yang iri hati itu dia gak suka kalau orang lain dipuji. Orang yang iri hati itu dia mau dia yang dipuji. Padahal ya memang pantas orang itu kan dipuji sesuai dengan ya apa yang dia lakukan, perbuatannya. Ya itulah iri hati itu ya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya dia tuh enggak senang lihat Daud dipuji-puji orang. Karena orang iri hati itu biasanya orang yang gila pujian. Kalau dia enggak dipuji dia marah. Ya dan akhirnya Saul marah karena para wanita-wanita memuji-muji Daud. Mereka bernyanyi, Saul hanya mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Padahal itu kenyataan. Saudara, mari kita belajar untuk tidak iri hati dengan kelebihan orang lain. Jangan iri hati dengan ya
kesuksesan orang. Jangan engkau pingin menyaingi orang lain karena Tuhan itu sudah menakarkan itu masing-masing. Ya, tidak usah iri melihat orang lain dipakai luar biasa, orang lain mendapat kehormatan, lalu kita iri hati dan akhirnya apa? Timbul niat jahat dalam hati kita, ingin menjatuhkan orang seperti Saul. Ya, akhirnya bahkan sampai kepada ingin membunuh. Yang ngeri sekali penyakit hati yang satu ini, yaitu iri hati. Saya berdoa supaya kita semua punyalah hati yang lapang dada, bisa menerima orang yang dipakai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Harusnya kita senang. Ya, kita akan lanjutkan besok dan mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami belajar dari Daud dan Saul. Bagaimana tentang orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan akan diangkat oleh Tuhan. Dan bagaimana Saul yang jahat akan diturunkan oleh Tuhan. Kami belajar hari ini kami tidak ingin punya iri hati Tuhan. Ya, iri hati itu tidak suka melihat orang diberkati, tidak suka melihat orang sukses, tidak suka melihat orang dipuji orang lain. Janganlah Tuhan kami punya sifat iri hati sehingga kami menjelekkan orang, kami ingin menjatuhkan orang. Biarlah itu dibuang jauh-jauh dari hidup kami. Tuhan, kenalilah hati kami, uji hati kami supaya kami punya hati yang lapang dada. Mungkin ada keluarga kami lebih diberkati, teman kami lebih diberkati, melihat orang lain lebih sukses. Kami belajar dari dia, bukannya kami iri hati kepada dia. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Misbah Doa yang setia setiap hari mencari wajah-Mu. Perkenanan Tuhan turun atas setiap kami Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan malam hari ini. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus, ku percaya ada kesembuhan. Tuhan, Engkau juga melepaskan setiap mereka yang terikat dari segala roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, sakit hati, iri hati, kekecewaan, amarah, kedengkian, ketakutan, bahkan kecemasan yang terikat dengan obat tidur. Tuhan juga lepaskan dalam nama Yesus. Rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, narkoba, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Bapa, biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kau sertai juga setiap mereka yang sedang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang rindu punya keturunan dibukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, Engkau berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Biar lawatan Tuhan terjadi, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan, pertobatan terjadi, orang berbalik dan bertobat meninggalkan dosa dan kembali pada kebenaran. Menjelang pemilihan Tuhan, baik itu pilkada maupun pilpres, Tuhan menyertai orang-orang yang duduk di kursi kepemerintahan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Juga berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga berkati agar semua orang berbalik dan bertobat dengan cara yang ajaib. Roh Kudus jamah dan lawat. Biarlah kami semua menjadi orang yang terus setia berdoa. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, iman kami terus dibangun teguh di dalam Engkau. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.